Banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman kolonial Belanda, berupa properti, entah itu kendaraan, tanaman, bangunan, atau jejak yang menjadi bukti bahwa mereka pernah datang ke tempat itu. Salah satunya di kota Bondowoso, banyak sekali kita temukan peninggalan-peninggalan tersebut. And now, tempat yang bakal aku explore sekarang adalah sebuah bangunan berupa guest house peninggalan kolonial Belanda. Dengan kondisi bangunan yang sangat kokoh hingga sekarang. Ingin tahu ada apa aja di dalam? Pastinya ada cerita menarik tentang tempat tersebut. Stay tune terus di catatan dokumenter bareng aku, Feridian. This is Guest House The Raum yang berada di Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso. Permisi. Oh ya, pagi Mas. Iya, pagi Mas Rifki. Gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah baik. Mas Rifki gimana? Alhamdulillah baik. Siap. Akhirnya nyampe juga ya di penginapan di Raung. Iya. Karena memang aku penasaran Mas Rifki. Iya. Hari ini aku memang pengen banget explore guest house di Raung. Udah lama memang ditunggu. Janjian kan dari minggu kemarin. Iya. Baru bisanya hari ini. Ya biasalah. Banyak yang di-explore. Jadi untuk hari ini khusus nih explore guest house di Raung. Suasananya asik ya Mas ya? Ya. Begitu aku nyampe, adem. Gitu. Ya kan? Seger. Ya. Dan yang membuat aku terpesona, original zaman kolonial Belanda. Betul sekali. Sebelum eksplor bangunan ini, saya punya sesuatu. Pastinya kan dari pagi kan berangkatnya. Iya dong. Saya punya sesuatu nih, minuman khas Sumberwringin, coklat sama buah alpukat di mix jadi satu. Oke, terima kasih. Ini merupakan minuman khas Sumberwringin. Iya. Es coklat di mix sama alpukat. Alpukat asli. Oke. Tahu aja ya kalau misalnya aku haus ya. Iya, soalnya perjalanan jauh. Jam Iya. berapa tadi? Aku dari Bondowoso jam 9. Jam 9. Ya pelan-pelan aja lah, yang penting nyampe. Dan emang selama perjalanan haus. Katanya surprise nih dari Mas Rifki, langsung dapat minuman coklat yang di mix sama alpukat. Spesial dari Sumberwringin. Siap. Silahkan dicoba. Oke. Asli adem ya Mas ya, suasananya nyaman banget di sini. Tanpa AC sama kipas. Iya udah nggak perlu AC, nggak perlu fan juga, karena udah adem gitu loh. Adem. Memang di Sumberwringin itu vibes-nya ya, udaranya sejuk, suasananya juga, view-nya juga ngedukung. Iya betul sekali. Enak Mas. Ini bikinan sendiri atau ngeracik sendiri saya? Ngeracik sendiri. Wow. Merupakan salah satu side job, usaha sampingan? Iya betul. Berapa segini Mas? Cukup 10.000 saja. Cukup 10.000 aja. Ya. Soalnya kan alpukat memang ini buah yang banyak di Sumberwringin. Jadi saya olah jadi minuman, dikemas. Gitu. Selain alpukat di Sumberwringin itu ada apa aja Mas? Ada kopi, durian, alpukat. Kopi, durian, alpukat. Iya. By the way, alpukat punya sendiri. Punya sendiri. Durian punya sendiri. Durian punya sendiri. Berarti ada kebunnya. Ada dong. Boleh dong jalan-jalan. Bisa nanti pastinya. Setelah explore sini ya. Siap. Aduh, keren Mas tempatnya Mas. Aku nggak nyangka aja ya di Bondowoso, khususnya di Sumberwringin itu ada guest house yang senyaman ini. Jujur aku nyaman. Jadi balik lagi dengan struktur bangunan yang masih original zaman Belanda. Keren. Nih aku belum explore ke dalam, terus di belakang belum ya kan luas toh. Udah betah gitu loh Mas. Betah banget.
Mas Rifki udah berapa lama di sini, Mas? Sudah hampir 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Oke, posisi Mas Rifki di sini? Ini penjaga. Penjaga, ya, guest house? Guest house, bertiga. Oh, ada teman di belakang. Kalau di sininya sudah dari 93. Kebetulan rumah saya ada di sebelah. Di samping guest house? Di samping guest house. Oh, gitu. Mas, untuk guest house di Raung itu sendiri, ini menjadi tanggung jawab siapa, Mas? Apakah dikelola oleh dinas atau justru perorangan? Ini kebetulan dikelola oleh Dinas Pariwisata langsung. Jadi kami bertiga itu kerja sama Dinas Pariwisata. Oke. Jadi ditugaskan untuk menjaga proses ini. Menjaga, ya juga merawat. Merawat. Oke. Ya paling tidak memberikan good service lah ya, betul. Kepada ini ya, kepada pengunjung atau customer. Mas, selama 4 tahun Mas Rifki kerja di sini. Ini kalau boleh tahu tamunya dari mana aja, Mas? Dari luar nggak sih? Banyak. Sebelumnya kan guest house ini dijadikan untuk tempat singgahnya pendakian Gunung Raung. Oh, jadi base camp pendaki Gunung Raung pertama itu di sini. Jadi tamu yang datang ke sini itu selain berkunjung untuk menikmati wisata dan ini tamu yang ke Gunung Raung. Jadi bermalamnya di sini dulu, pos lapornya di sini. Jadi bule-bule dari Eropa itu banyak yang ke sini. Tahunnya base camp pendakian Gunung Raung pertama ya di sini. Di sini ya. Ya. Pantas namanya guest house di Raung. Ya. Betul. Oke. Jadi dari Eropa, dari mana-mana mereka-mereka yang suka mendaki ya, suka hiking ke Gunung Raung, base campnya dulu di sini. Base campnya di sini. Viewers, ternyata bangunan The Raung ini awalnya digunakan sebagai base camp ketika ada pendaki yang hendak hiking ke Gunung Raung. Mereka beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian ke Gunung Raung esok harinya. Bahkan pendaki dari luar negeri juga sering memilih The Raung sebagai tempat istirahat. Langsung aja yuk, ada apa aja di setiap sudut ruangannya. Kita kemana dulu nih sebelum explore kamar-kamar? Kalau menurut Mas Rifki anaknya? Kita lihat ruangan yang utama aja dulu. Oke, siap. Ini ruangan aulanya biasanya ditempati untuk rapat. Semacam meeting room gitu ya, ya, Mas ya? Maaf ini masih belum dirapikan. Kemarin ditempati teman-teman KKN. Oh, rapat ada acara kemarin. Ya. Oke. Ini bisa menampung berapa orang, Mas, kapasitasnya? 50 orang. 50 orang ya. Tapi kalau lesehan bisa 100. Di sini juga ada lukisan. Nah, ini kenapa banyak lukisan di sini, Mas? Karena sebelum Covid ya, sebelum pandemi itu adakan acara festival melukis bersama. Waktu itu komunitasnya kalau tidak salah Koper Bondowoso. Oh, komunitas pelukis Bondowoso kalau tidak salah. Jadi melukis di depan, hasilnya dipajang di sini. Oke. Jadi tembok-tembok ini bisa difungsikan sebagai display ya. Display benar. Karya-karya mereka ya. Betul. Dan di sini juga tarian Ocung. Ocung, ya? Betul. Ocung. Ini gerbong maut. Ikonnya Bondowoso juga. Oke. Mas, kita ke depan nih, Mas. Wow. Suasana pegunungan, Mas. Adem, angin. Asik ya. Amazing. Bisa duduk santai di sini. Keren ya, Mas, suasananya. Ya. Jadi untuk desain bangunan sendiri ini banyak jendela. Itu fungsinya biar udara masuk tanpa
kipas angin. Ventilasi. Iya. Ya. Jadi kalau dibuka semua dingin Udara, banget. Dingin banget. sirkulasi udara bisa ya, berputar. Jadi pantesan sejuk di dalamnya. Sejuk. Sumber pendingin tiap hari hujan? 2 hari kemarin badai. Badai. Untung kemarin enggak jadi syuting. Oh, hujan deras gitu? Dari pagi ke pagi hujan angin terus, nggak ada berhentinya. 2 hari badai. Oke. Mas, lanjut ke dalam lagi. Kita explore kamarnya sekarang. Siap. Di dalam ruangan ini masih ada satu yang unik, Mas. Apa? Ini ada bekas sepatu. Ada bekas Sepatu. Sepatunya orang Belanda. Kemungkinan besar ya. Soalnya setelah bangunan saya masih kecil memang sudah kayak gini kondisinya. Tidak ada pengecatan untuk lantainya. Mas, ini kan bangunan original yang bikin Belanda. Iya. Dari dulu memang seperti ini termasuk lantai. Lantainya tidak ada perubahan. Selama udah dikelola oleh Dinas Pariwisata juga nggak direnov. Tidak ada, kecuali tembok aja untuk dicat ulang. Kalau lantai tidak ada. Memang aslinya warnanya begini. Viewers, tadi udah dijelasin sama Mas Rifki. Yang jelas kan bangunan di sini di guest house Geraung ini kan bangunan Belanda ya. Di lantainya itu ada jejak sepatu. Nih, viewers. Kira-kira aneh loh Mas, buat saya pribadi aneh. Memang bangunan Belanda lantainya tuh warnanya seperti ini, kuning. Iya. Iya. Dan ini bahannya Mas, Masya Allah kuatnya. Kuatnya, Ya. betul. Dan yang jelas setiap kotak atau setiap ubin ini, Iya. ini kan polos. Tapi Polos. entah kenapa kok bisa ada jejak sepatu ya? Nyambung lagi. Nyambung. Iya. Itu sudah. Unik. Unik. Dan ukuran sepatunya itu kurang lebih hampir sama, viewers, dengan kaki aku, viewers. Entah ini cowok, entah itu cewek, cuman ukuran kakinya sama. Ini juga ada. Ini juga, viewers, dengan model sepatu yang sama. Sama. Mas, ya? Yang sama. Oke. Aku baru tahu, baru ngeh setelah Iya. Mas Rifki jelasin kalau ada yang unik di lantainya. Ini juga unik Mas, lemari ini. Wait, ini lemari. Ini lemari. Aku pikir ini penyangga bangunan aja. Betul. Ini lemari sekaligus jadi penyangga bangunan. Jadi penopangnya ke atas Mas. Ini tinggi sekali ke atas Mas. Oh. Jadi tinggi. Berarti melebihi plafonnya ya? Betul. Oh. Di sini ada contoh yang bisa dibuka Mas. Nah, di dalamnya kan masih ini jadi satu ke atas. Oh, iya. Nah, jadi viewers, kalau kita perhatiin, jadi di dalam kayu itu sebenarnya pondasi ya, pondasi dari bangunan itu sendiri. Jadi semacam kayak ini, cor-coran gitu. Dan yang jelas tetap orang Belanda yang bikin. Nah, memang kalau kita berbicara masalah orang Belanda tuh keren banget kalau dia bikin bangunan. Struktur bangunan, bener Mas. Supaya kelihatan cakep, estetik. Jadi nggak kelihatan apa ya, kayak semennya atau cor-corannya itu sendiri. Dikasih dilapisin kayu yang multifungsi dan ini ternyata lemari. Tuh, viewers. Jadi bisa naruh apa-apa. Begitu ditutup, ya orang berpikirnya, orang ngelihatnya ya udah penyangga bangunan aja, viewers. Memang benar tujuan utamanya untuk menyanggah bangunan yang ada di guest house ini. Tapi kerennya ini, balik lagi, dilapisin kayu yang multifungsi menjadi lemari dan dikreasikan sama Dinas Pariwisata. Balik lagi seperti yang udah dijelasin sama Mas Rizky, di sini dibikin display, jadi ada lukisan-lukisan gitu, viewers. Keren. Oke, kita lanjut kemana Mas? Di ruangan
Ini. Oke. Yang masih orisinil. Ruangan apa, Mas? Ini ruangan yang masih belum ada perubahan, Mas. Jadi dulu orang Belanda itu di depan ruang kamarnya ada ruang tamu. Jadi ruang tamu ini dikhususkan untuk ngopi sambil menikmati taman yang mereka bikin. Dulu ruangan ini ya Mas, jadi dari kamar satu ke kamar satunya itu sebelum direnovasi ada pintu, jadi di kamar sini ke kamar sebelah nyambung. Begitupun semuanya jadi satu. Sama Jadi warga, ada pintu penghubung. penghubung betul. Dari kamar satu ke kamar yang lain. Iya. Jadi sama warga sini itu terkenalnya ini kamar bola. Jadi bulat kayak bola. Oh. Kalau pakai drone ya, Iya. dari atas itu bulat bola. Jadi setiap ruangan nyambung, bulat. Dan itu ada pintunya. Ada pintunya dulu, penghubung. Cuman ini sekarang udah ditutup. Ditutup. Terus meja ini unik juga Mas. Kenapa? Sekarang kan meja lagi viral kan meja lipat. Belanda udah duluan. Ini bisa dilipat ke temboknya Mas. Penasaran Mas Lutfi? Yuk coba. Ini bisa dibuka loh Mas. Nah, bisa dilipat gini Mas. Dibuka aja penyangganya Mas. Dilipat ke dalam itu Mas. Nah. Lepas aja nggak apa-apa Mas. Jadi Belanda udah duluan bikin meja lipat. Jadi ruangan lebih lebar, jadi lebih praktis. Belanda itu ya salah satu contoh Belanda ya Mas, orang Belanda ya. Iya. Itu sangat memikirkan kenyamanan. Kenyamanan. Dia bikin bangunan, bahkan kendaraan atau apapun itu. Bagaimana dia merasa nyaman, Nyaman, betul. bisa menikmati. Seperti yang udah Mas Rifki tadi jelasin, sampai meja aja dipikirin. Dipikirin betul Mas. Iya kan? Kalau misalkan ini dibalikin ke atas, jendela dibuka, Ya. sambil nulis, Iya betul. cari inspirasi, Ya. melihat ke depan, Depan. view yang ada di depan. Kalau memang mau santai bareng keluarga, ini dilipat. Dilipat, Jadi ruangannya jauh lebih lebar. lebih lebar. Oke Mas, lanjut. Kita ke kamar ya. Mas, Iya. sebelum kita ke kamar, ini kalau nggak salah di depan kita ini kan udah kamar-kamar. Kamar-kamar. ya? Ini kayak lorong gitu ya. Lorong bener. Oke. Kita ke kamar mana dulu? Sini. Sini, yuk. Masih bau cat Mas. Masih baru cetan ya. Iya. Jadi untuk ruangan yang satu ini ada double bed, yang satu tapi bednya gede nih, queen katanya, Iya. yang gede ya. Jadi ada dua bed, yang satu ini lebih gede ya. King size apa katanya, apa queen gitu ya? King. Pada king size ya, King ya size, betul. ya, king size. Nah, jadi viewers, selain ada bed, di sini juga udah dilengkapi dengan meja rias. Cermin. Nah, plus cerminnya, viewers. Oke, kita lanjut. Belakang sini ada kamar mandi. Maaf ya, Yuk, masih viewers. Ini dia kamar mandinya, viewers. Udah dilengkapi bathtub. bathtub. Jadi kalau misalkan staycation di sini, kalau mau mandi bisa pakai shower atau bisa berendam di sini nih. Udah disediakan bathtub juga, viewers. Nah, tuh sama hordengnya juga udah ready. Ready. Nah, tinggal diginin aja viewers. Udah. Jadi orang-orang Belanda itu konsepnya tuh benar-benar matang viewers. Segala sesuatunya tuh dipikirin yang bagaimana apa yang udah mereka bikin itu private. Contohnya ini. Sudah dilengkapi juga water heater. Mau mandi air panas, air dingin
monggo silahkan. Di sini juga ada kloset, ada wastafel. Nah, nih udah ada wastafel lengkap dan tidak Pemandangannya lepas dari yang namanya jendela. Jadi yang udah disampaikan oleh Mas Rifki tadi, kenapa sih bangunan Belanda tuh banyak sekali jendelanya? Itu sebagai sirkulasi udara. Jadi nggak pengap. Jadi udara tuh yang di dalam bisa keluar, yang di udara yang di luar tuh bisa masuk. Jadi sirkulasi atau pergantian udara itu bisa tercipta dengan desain yang semacam ini. Dan bisa melihat pemandangan viewers. Tuh, ini area belakangnya ya Mas? Area belakang. Oke. Yuk lanjut Mas. Next room. Kita ke kamar mana? Sini? Iya. Oke. Yuk viewers. Model kamarnya sama, cuma beda ukuran di bed aja. Oke. Jadi ukuran kamarnya sama, viewers. Bedanya itu di tempat tidurnya aja. Kalau yang tadi tuh ada king size, yang ini sama ya Mas ya? Sama. Ukurannya sama, lalu meja riasnya ini di tengah antara bed satu dengan bed yang lain. Terus di depan situ juga ada meja. Dan tidak lupa, setiap ruangan yang ada di sini itu selalu ada lukisan. Dan memang orang-orang Belanda itu suka lukisan sih. Pertama lukisan tentang alam. Ya mungkin ini ya, vibes-nya. Jadi bisa memberikan apa ya, stimulate atau rangsangan ke pikiran, jadi tenang bawaannya. Ya memang kan sih. Karena dalam arti Tuhan sudah menciptakan alam semesta segitu lengkapnya, segitu amazingnya, itu buat kita semua. Ya termasuk salah satunya dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Contohnya orang Belanda itu sendiri. Sampai lukisan aja, alam, bangunan aja dipikirin bagaimana sekiranya private. Asik viewers. Aduh. Tanpa pendingin, udara udah dingin. udah nyaman. Oke Mas, kamar mandi Mas. Untuk kamar mandinya masih viewers. sama. Kamar mandinya masih sama modelnya, bentukannya. Jadi untuk kamar mandinya viewers, ini masih sama seperti kamar yang sebelumnya. Jadi dilengkapi dengan bathtub, water heater, closet, dan sekali lagi tidak lupa dilengkapi dengan jendela. Tuh, udara langsung masuk, habis mandi seger, sambil ngeringin rambut, pakai hair dryer atau pakai handuk sambil ngeliat pemandangan alam. Pas banget, pokoknya private gitu loh. Belanda itu, setahu aku sih, ya ini salah satu contoh ya bangunan yang dibikin oleh Belanda. Ternyata memang yang aku rasain mereka benar-benar private gitu loh. Bikin apapun itu senyaman mungkin, secomfort mungkin. Asik viewers. Terus di sini ada tambahan cermin. Nah, habis mandi, sebelum kita keluar atau pergi kerja atau mau ada janji sama kolega atau relasi, gak ada salahnya kita ngerapihin diri, ya kan? Karena rapi itu penting. Kalau bahasa Jawanya, ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati. Jadi bagaimana badan kita tuh bisa kelihatan berharga atau berarti? Ya dari busana yang kita gunakan. Jadi rapi itu penting, tidak harus mahal. Rapi, bersih, buat aku enough. Awal datang ke sini aku kagum dengan bangunan Derau. Ditambah lagi konsep bangunan unik dengan arsitektur yang sangat kuat dan tahan lama sampai berpuluh-puluh tahun. Oh iya, buat kalian yang pengen staycation ke sini, cukup membayar 250.000 per malam.